Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to apologize to non-Indonesian brothers and sisters because my short lecture will be in Indonesia. And just to let you know, this is normally I do my short lecture in only small group, 5 or 7 people, but this time, Masya Allah, I have to do in more than 100 jamaah. So yeah, but I'll try to summarize. I'll do my best, insyaAllah, to summarize in English. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala jami'i ni'amil khas wal 'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ke-25 bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Dan yang tidak kalah penting, tidak hanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, tapi Allah juga berikan kita nikmat hidayah, sehingga langkah kita diringankan untuk berada di masjid ini di malam yang insya Allah mulia ini. Karena mungkin ada ratusan, bahkan ribuan umat muslim di Australia ini, di malam hari ini mereka masih di restoran-restoran membalas dendam dengan makanan, sementara kita diberikan hidayah oleh Allah untuk beribadah di Masjid Al-Hijrah yang mulia ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita sebagai umatnya dari kegelapan kepada cahaya, yang senantiasa nantinya pada yaumil akhir kita harapkan syafaatnya sehingga kita dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan kepada Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi MC sampaikan bahwa malam ini adalah malam ke-25. Berdasarkan banyak hadis, malam Lailatul Qadar akan turun pada 10 hari terakhir. Tapi kemungkinan besar ada pada malam ganjil. Dan ada beberapa riwayat lagi yang mengerucutkan bahwa malam ganjil itu adalah tanggal 27. Tapi topik saya malam ini bukan mengenai malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin sudah banyak ustadz yang membahas mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar dan juga apa tanda-tandanya, apa yang perlu kita lakukan. Tapi saya ingin sekedar sharing mengenai renungan dan analogi-analogi, kiasan-kiasan yang insya Allah akan memotivasi saya sendiri dan juga semoga nanti bermanfaat buat para jamaah Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mensikapi supaya beberapa malam ke depan yang insya Allah salah satunya akan menjadi malam Lailatul Qadar, kita bisa mencapai kemuliaan malam tersebut. Kita bisa mencapai seperti yang Allah janjikan bahwa malam tersebut
adalah lebih mulia dari 1000 bulan. Dan pada saat itulah kita akan menjadi manusia yang menang, manusia yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, ada 4 analogi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar, malam yang mulia ini adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ini Allah yang berfirman. Ini Allah yang berfirman. Jadi kita harus percaya. Dan ini di dalam Al-Quran. Tapi benarkah kita percaya pada hal tersebut? Sudah maksimalkah amal yang kita lakukan untuk mencapai malam yang lebih mulia dari 1000 bulan tersebut? Saya akan analogikan dengan analogi yang simpel keduniaan. Bahwa misalnya malam ini, tolong kita renungkan bersama, kita pikirkan bersama, malam ini, terutama yang bekerja, bos kita menelpon bahwa beliau besok tidak bisa bekerja, tapi beliau ingin kita masuk kerja karena ada proyek yang harus diselesaikan, dan bos kita akan menaikkan gaji kita 100 kali lipat dari hari biasanya. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan senang sekali. Karena sehari yang mungkin biasanya kita menerima $100, pada besok hari kita akan menerima $1000. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin malam ini kita akan minum jamu supaya besok kita fit. Mungkin malam ini kita akan tidur awal supaya kita besok bisa bangun pagi segar dan siap untuk bekerja, supaya kita tidak absen untuk besok masuk kerja. Itu urusan dunia yang sangat simpel, yang cuma dihargai dengan 100 kali lipat. Tapi apa yang Allah janjikan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 dikali 30. Berapa? 300.000 malam. Bayangkan, ini Allah yang berjanji, bukan bos kita. Kalau bos kita yang berjanji, kita bersiap-siap sedemikian rupa. Tapi ini Allah yang berjanji, yang pasti akan dinyatakan. Tapi apakah kita sudah bersiap-siap untuk menyambut malam 1000 bulan tersebut? Marilah kita renungkan bersama, marilah kita pikirkan bersama. Yang kedua, analogi yang ingin saya sampaikan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril untuk menyelesaikan segala urusan di dunia. Bayangkan Bapak, saya analogikan dengan cara yang simpel lagi. Misalnya tadi sore di luar ada hujan, tapi bukan air. Hujannya adalah $100 uang. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan bahagia sekali. Kita akan bawa ember yang besar untuk menampung uang tersebut. Bahkan kita akan berpikir keras bagaimana supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kita akan ambil vakum cleaner yang sebaiknya paling cepat untuk menyedot uang tersebut. Betul nggak Bapak-Bapak sekalian? Bapak-Ibu sekalian? Atau mungkin tidak hanya uang, tapi mungkin yang menetes adalah berlian. Kira-kira Bapak-Ibu bagaimana perasaannya? Dan Allah janjikan yang turun adalah malaikat-malaikat. Subhanallah. Malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang akan menderaskan rahmat-rahmat Allah, kesejahteraan dari Allah dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Ini di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Ketika saya sebutkan berlian, begitu disambut meriah. Ketika saya sebutkan bahwa yang hujan yang turun adalah malaikat yang akan menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Subhanallah. Mari kita renungkan bersama.
Apapun urusan yang kita punya, minta kepada Allah untuk diselesaikan. Karena pada malam itu yang turun adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya analogikan adalah bahwa misalnya ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Bahwa kita tidak akan ada jaminan bahwa Ramadan ke depan kita akan mengalami Ramadan lagi. Ini adalah salah satu analogi yang harus kita renungkan supaya kita lebih bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar. Dan yang keempat, Bapak Ibu jamaah al-Hijrah rahimakumullah. Yang keempat adalah, misalkan, tolong direnungkan bersama-sama, terutama diri saya pribadi. Ada perlombaan 5 km lari. Kita tentu bisa melihat bahwa mungkin 300-200 meter sebelum finish, semua pelari mengerahkan kekuatannya, mengerahkan yang mereka bisa, mengerahkan skill-skill yang mereka punya, supaya mencapai kemenangan, supaya mendapatkan juara. Tapi sudahkah kita bersiap untuk menjadi pemenang? Seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Itulah janji Allah bagi orang yang berpuasa, dan janji Allah kepada manusia untuk menjadi pemenang bagi mereka yang meraih Lailatul Qadar. Tolong Bapak Ibu sekalian, mungkin sedekat 4 analogi tadi kita renungkan bersama, sehingga lebih membuat kita bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dear brothers and sisters in Islam, let me summarize what I have delivered in the short lecture tonight. I just want to give an analogy for us to think how to motivate ourselves, how to empower ourselves, how to boost ourselves, so that we can achieve the maximum reward from Allah to get the Lailatul Qadar in this last 5 nights of Ramadan. First is, imagine that our boss call us tonight that tomorrow we have to go to work because we want to make sure that the project that in the deadline have to be completed, and we want to make sure that we are in the office tomorrow. And we increase our salary 100 times. How happy we are. How prepared we are tonight. We may drink vitamin or supplement to make sure that we will be very healthy tomorrow to go to work. But think about that. Allah Subhanahu wa Ta'ala promised that there will be a night that much better than 1,000 months in this Lailatul Qadar. Have we prepared for that? That's the question. One more analogy. Let's say today, this afternoon, there is rain, but the rain is not water. It's $100 note, and it's a diamond. How do you feel? Excited, amazed, happy. You'll be bringing the biggest bucket you have to go out and grab as many as money you want or the diamond. But this is the last 5 nights of Ramadan. There will be a rain, but not water, not a note, but much worthy than that is the rain of angel, including Jibril. They will send down a wisdom, a barakah, maghfirah,
from Allah subhanahu wa ta'ala. So this analogy should motivate us to achieve Lailatul Qadar. The third is, imagine that in the race, a 5K running race, in the last 300 meters, so all the runner will try their best, will try their strength, how much skill they have, they will do what they want to reach the first line, to become the champion. That's the actual spirit that we have to do in the last 5 nights of Ramadan to get the reward of Lailatul Qadar. So may Allah bless us this last 5 nights of Ramadan with the Lailatul Qadar, and Allah forgive our sin. So don't forget to dua as narrated by Aisyah radhiyallahu anha. We know already about this dua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. But the meaning is that is forgive. It's not Allahumma firli, no, but it's afuwun. What is the difference? What is the difference? Why so special this month of Ramadan? Why is Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, not faghfirli? So special. Because first faghfirli, imagine if we do the exam, we make a mistake, and when we move to a typo, right? We still can see at the back that something wrong. But with fa'fu anni, all will be erased. All will be erased and will be replaced with a new paper that clean. So that's why dua more and more, this dua in the last 5 minutes of Ramadan, and hopefully Allah will erase all our sin. Allah will reward us with the Lailatul Qadar, and Allah increase our spirit, our motivation to do i'tikaf, to do zikir, to read Quran, to do Qiyamul Lail, to pray Sunnah 12 rakat a day, and to devote our parents. Don't forget to call your parents now or later. Ask their best, so that Allah will give you strength to get the reward of Lailatul Qadar. Because devoted the parents is also very important in the month of Ramadan. I think the time is too much, too long, and I apologize for any mistake. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.